Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema pembahasan yaitu evaluasi tenaga penjualan. Saya sendiri Rofiqatul Maghfirah NIM 062, ada rekan saya Jodi Yasmin NIM 058 dan juga Yuni Ismiati NIM 043. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi tenaga penjualan. Kinerja tenaga penjualan menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Menurut Baldauf, kinerja tenaga penjualan adalah suatu evaluasi dari kontribusi tenaga penjualan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk memperoleh hasil penjualan, tenaga penjualan terlibat dalam berbagai macam pertanggungjawaban pekerjaan dalam bentuk aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan. Aktivitas-aktivitas tenaga penjualan berkaitan dengan kinerja perilaku seperti memahami produk, membangun hubungan yang efektif, melakukan presentasi yang efektif, dan mempertahankan pelanggan dapat mempertinggi kinerja hasil yang merupakan konsekuensi dari usaha dan keahlian yang dimiliki. Yang selanjutnya yaitu kinerja tenaga penjualan secara konseptual berguna untuk menguji kinerja yang berkenaan dengan perilaku atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh tenaga penjualan dan hasil-hasil yang dapat didistribusikan pada usaha-usaha mereka. Dimensi-dimensi dari kinerja ini ditunjukkan sebagai kinerja perilaku dan kinerja hasil. Kinerja tenaga penjualan dievaluasi menggunakan faktor-faktor yang dikendalikan oleh tenaga penjualan itu sendiri, yaitu berdasarkan perilaku tenaga penjualan dan hasil yang diperoleh tenaga penjualan. Yang selanjutnya yaitu mengestimasi turunnya penjualan. Omset penjualan. Omset penjualan adalah akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk, barang, atau jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus-menerus. Nah, ada dua faktor yang memengaruhi besar kecilnya omset penjualan. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal meliputi kemampuan perusahaan untuk mengelola produk yang dipasarkan, kebijakan harga dan promosi yang digariskan perusahaan, dan kebijaksanaan untuk memilih perantara yang digunakan. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Pada umumnya, faktor eksternal meliputi perkembangan ekonomi dan perdagangan baik nasional maupun internasional, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, dan suasana persaingan di pasar. Yang kedua yaitu pendapatan. Besar kecilnya pendapatan dipengaruhi oleh besar kecilnya penjualan. Selain dipengaruhi oleh besar kecilnya penjualan, ada faktor-faktor lain. Menurut Bintari, yang pertama ada kesempatan kerja, yang kedua ada kecakapan dan keahlian kerja, yang ketiga ada keuletan kerja, dan yang keempat ada banyak sedikitnya modal yang digunakan. Nah, sekarang penjualan. Penjualan adalah persetujuan kedua pihak, penjual dan pembeli, di mana penjual menawarkan suatu produk dengan harapan pembeli dapat menyerahkan sejumlah uang sebagai alat tukar produk tersebut, sebesar harga jual yang telah disepakati. Menurut Ciptono, ada unsur-unsur penunjang penjualan. Ada 7 unsur. Yang pertama, personal selling. Personal selling adalah penjualan melalui alat komunikasi tatap muka langsung antara penjual untuk memperkenalkan produknya kepada calon pembeli. Yang kedua ada mis-selling, merupakan pendekatan yang menggunakan media komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada orang-orang dalam satu waktu. Yang ketiga ada periklanan. Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling banyak digunakan perusahaan dalam mempromosikan produknya. Yang keempat ada publisitas, bentuk penyajian yang menyebarkan ide. Yang kelima yaitu promosi penjualan, adalah bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai intensif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera. Yang keenam yaitu ada public relation, merupakan upaya komunikasi menyeluruh dari suatu perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan, dan sikap berbagai kelompok terhadap perusahaan tersebut. Yang terakhir ada directing marketing,
adalah sistem pemasaran yang bersifat interaktif, yang memanfaatkan suatu atau beberapa media iklan untuk menimbulkan respon yang diukur atau transaksi di sembarang lokasi. Yang keempat yaitu penyebab turunnya penjualan. Menurut Niti Semito, ada dua faktor. Faktor pertama yaitu faktor intern. Turunnya penjualan dapat terjadi karena kesalahan perusahaan itu sendiri. Nah, faktor intern ini meliputi yang pertama, kualitas barang. Menurut Wijojo, kualitas barang adalah kesesuaian atau kecocokan dengan spesifikasi dan standar yang berlaku ataupun dapat memuaskan keinginan, kebutuhan, dan pengharapan pelanggan dengan biaya yang kompetitif, artinya sesuai. Yang kedua, yaitu persediaan bahan baku. Menurut Sofyan Asauri, menyatakan persediaan adalah suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam satu periode usaha yang normal atau persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Yang kedua yaitu faktor ekstern. Turunnya omset penjualan dapat terjadi di luar kekuasaan perusahaan itu sendiri. Nah, faktor ekstern ini meliputi yang pertama selera konsumen. Artinya, sebagai minat atau keyakinan konsumen untuk membeli satu produk dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Lalu, barang pengganti. Nah, barang pengganti ini adalah barang yang dapat berperan sebagai pengganti barang lain. Yang selanjutnya yaitu persaingan. Persaingan sudah menjadi bagian dari pelaksanaan perekonomian yang khususnya dalam melaksanakan pemasaran. Yang terakhir ada pemasok. Nah, pemasok ini penyedia bahan baku, tenaga kerja, keuangan, dan sumber informasi kepada perusahaan lain. Yang selanjutnya yaitu mengantisipasi kemunduran penjualan. Di tengah-tengah kondisi ekonomi seperti ini, kondisi perusahaan yang mengalami keadaan stagnasi dapat membuat sebuah bisnis menjadi tidak berkembang. Hal ini bisa terjadi akibat kreativitas dan inovasi yang tidak berkembang mengakibatkan keadaan perusahaan mengalami stagnan. Kondisi seperti ini, jika tidak segera diperbaiki, maka lama-kelamaan akan mengganggu kesehatan bisnis Anda. Bisnis Anda akan tertinggal jauh, kompetitor kian melesat, dan konsumen yang beralih pada kompetitor. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan strategi yang tepat. Strategi yang tepat adalah mendasar pada definisi yang jelas. Pada dasarnya, analisa SWOT adalah analisa mengenai kedudukan perusahaan atau organisasi pada suatu saat, khususnya dikaitkan dengan perumusan suatu strategi jangka panjang untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Yang pertama adalah strength, yaitu kekuatan. Kekuatan yaitu merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam kedudukan kuat karena memiliki sesuatu, misalnya monopoli, tenaga ahli, ataupun tidak memiliki perusahaan pesaing lain. Yang kedua, yaitu weakness, adalah kelemahan. Kelemahan yaitu merupakan ketidakmampuan internal perusahaan karena ketergantungan faktor-faktor tertentu yang mengurangi kekuatan perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain tenaga kurang memadai, tidak memiliki keahlian, ataupun modal yang lemah. Yang ketiga, yaitu opportunities, adalah peluang. Peluang merupakan kesempatan yang terbuka bagi perusahaan untuk dimanfaatkan. Misalnya, lemahnya persaingan ataupun pembeli dan pemasok atau sebagainya. Yang kelima adalah threats, yaitu ancaman. Ancaman adalah hambatan yang dihadapi di lingkungan, yaitu merupakan situasi yang tidak menguntungkan. Misalnya, simbol persaingan baru ataupun larangan investasi yang sedang berlangsung ataupun sebagainya. Setelah analisa SWOT dilakukan, maka langkah-langkah yang dapat diambil sebagai berikut. Pertama adalah identifikasi masalah. Dari hasil evaluasi,
yang sudah dilakukan, maka Anda dapat menemukan pokok masalah yang terjadi pada bisnis Anda. Identifikasi critical point yang menyebabkan kemandekan, apakah dari faktor internal ataupun eksternal. Dengan identifikasi masalah ini, maka Anda dapat menentukan langkah yang harus diambil untuk mengatasinya. Yang kedua, yaitu review strategi pemasaran. Lihat kembali strategi pemasaran Anda, apakah masih relevan dengan kondisi saat ini ataupun harus dirombak. Perkembangan bisnis, terlebih pemasaran produk juga terpengaruh oleh ketepatan strategi pemasaran yang Anda buat. Jika diperlukan, Anda bisa membuat survei mengenai perubahan perilaku konsumen agar Anda dapat bisa membuat strategi yang tepat sasaran. Yang ketiga, yaitu mengkaji ulang sistem. Anda harus mengkaji semua sistem yang diterapkan dalam bisnis Anda. Apakah sistem yang dapat diterapkan masih applicable untuk bisnis Anda? Apakah sistem yang tersebut mendukung adanya inovasi? Bagaimana efektivitas dan efisiensi sistem tersebut? Dengan terus menggali pertanyaan-pertanyaan demikian, maka Anda dapat menemukan jawaban-jawaban yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kemandekan. Yang keempat, yaitu merekrut orang yang tepat. Jika kondisi bisnis Anda sudah parah atau akut di mana tidak ada perkembangan sama sekali dan justru mengalami kemunduran, maka jika tidak segera mendapatkan solusi akan mengancam kelangsungan bisnis Anda. Rekrut orang yang tepat dalam artian memiliki pengalaman yang menghandle bisnis stagnan dan memiliki visi serta ide baru dan inovatif akan sangat membantu meningkatkan kinerja bisnis Anda. Yang terakhir yaitu yang kelima, melakukan tindakan pencegahan. Melakukan tindakan pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati. Berdasarkan hasil evaluasi yang Anda lakukan dan critical point yang ditemukan, maka Anda dapat menentukan tindakan pencegahan untuk masing-masing poin dan memiliki potensi terjadinya masalah. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan. Terima kasih.